warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus Angkatan 2021. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan kognitif ABK. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian atau mengerti. Secara luas, kognitif juga berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, kognitif menjadi wilayah psikologi manusia tersendiri yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang memiliki hubungan dengan pemahaman, pemberian perhatian, membuat pertimbangan, pengolahan informasi, sampai pemecahan masalah. Dalam proses perkembangan kognitif anak, banyak hal yang terlibat untuk mendukung perkembangan tersebut. Salah satu yang terlibat di dalamnya adalah kesempurnaan panca indera yang menerima stimulus dari luar. Panca indera, seperti indera penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya, akan menerima banyak sekali stimulus dari lingkungan luar yang nantinya akan diterima dan diproses oleh otak. Pemrosesan ini membentuk konsep dan pengertian dari diri seorang anak, termasuk proses belajarnya. Hal inilah yang sering membedakan anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Karakteristik khusus anak berkebutuhan khusus umumnya berhubungan dengan tingkat perkembangan secara fungsional. Karakteristik tersebut meliputi tingkat perkembangan sensori motorik, kemampuan kognitif, kemampuan berbahasa, kemampuan berinteraksi, serta kemampuan berkreasi. Untuk bisa menilai kemampuan anak, guru biasanya akan melakukan proses penilaian supaya bisa melihat kompetensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Tujuan dilakukannya penilaian ini adalah untuk membuat program pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk kondisi si anak. Biasanya anak berkebutuhan khusus membutuhkan intervensi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kemampuan dan kelemahan anak. Dengan intervensi yang sesuai, perilaku anak dapat diatasi dan pembelajaran pun dapat berjalan dengan lancar. Model pembelajaran pun difokuskan untuk membantu anak berkebutuhan khusus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Secara khusus, pembelajaran disusun untuk menggali kemampuan anak yang dominan dan berdasar pada kurikulum berbasis kompetensi. Mengapa pembelajaran lebih difokuskan pada interaksi sosial? Pada anak berkebutuhan khusus, gangguan utama yang harus terlebih dahulu diatasi adalah gangguan pada perilaku non-adaptif mereka. Biasanya anak berkebutuhan khusus sering mudah ketakutan, seperti takut pada binatang, gelap, dan lain-lain. Tidak hanya itu, biasanya juga terdapat gangguan perilaku agresif atau sebaliknya, perilaku pendiam dan menarik diri dari lingkungan. Gangguan-gangguan seperti ini perlu diatasi terlebih dahulu melalui pengkondisian lingkungan yang bisa mendorong perkembangan perilaku mereka secara optimal. Jika gangguan dalam perilaku adaptif anak sudah bisa diatasi, maka anak dapat mulai masuk dalam program pendidikan individual. Anak berkebutuhan khusus dikelompokkan dalam 3 tingkatan kecerdasan. Yang pertama ada di bawah normal, yang kedua ada normal atau rata-rata, yang ketiga ada di atas rata-rata. Setelah anak dibagi dalam kelompok-kelompok kecerdasan itu, maka proses perkembangan kognitif dapat lebih mudah didukung dengan metode-metode yang disesuaikan dengan jenis keterbatasan dan kebutuhan mereka masing-masing. Melihat dari proses pembahasan tadi mengenai proses perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus, kita dapat mengetahui bahwa peran guru dan orang tua sangatlah penting untuk tumbuh kembang mereka. Dukungan lingkungan dan pemahaman yang baik dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk meningkatkan potensi diri mereka. Visi keilmuan program studi yaitu menjadi program studi yang terkemuka dalam mengembangkan keilmuan pendidikan khusus melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang berlandaskan pada kearifan lokal lingkungan lahan basah. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah hilap mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.